إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sejatinya dia memperhatikan bagaimana kualitas keimanannya selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang menjadi perhatiannya di kehidupan dunia. Bukan hanya dia sibuk dengan perkara dunianya saja, dia lalai dengan perkara akhirat wal iyadu billah. Akan tetapi memperhatikan bagaimana imannya, apakah kualitas imannya terus bertambah ataukah sebaliknya imannya senantiasa berkurang sampai minus wal iyadu billah. Karena iman bertambah dan juga iman berkurang. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Senantiasa iman bertambah dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga iman berkurang dengan maksiat, dengan dosa, dengan kesalahan yang diperbuat, dengan hal-hal yang tidak berfaedah dalam menjalankan agama ini. Ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, yang menginginkan kehidupan di dunia bahagia, maka harus perhatikan bagaimana iman kita. Karena keimanan akan merupakan sumber bagi kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
Dan kami juga akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik atas apa yang mereka kerjakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik itu merupakan atau mencakup seluruh ketentraman, rizki yang baik, amalan ibadah, ketaatan, dan juga seluruh kebaikan-kebaikan yang didapat oleh seorang hamba. Maka itulah hayatun thayyibah. Tapi dengan syarat, al-mu'min harus dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia melakukan keamalan kebajikan, dia melakukan kebaikan-kebaikan, akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hayatan thayyibah. Karena hayatan thayyibah di dunia dan juga di akhirat. Mungkin saja di dunianya Allah berikan dia rizki yang sangat banyak, yang begitu luas rizkinya di dunia, akan tetapi di akhirat tidak ada pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan amalan kebaikan namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sia-sia belaka. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang beriman, wa ruziqa kafafan, dan dicukupkan rizkinya, wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah menjadikannya dia qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dicukupkan rizkinya, kemudian Allah jadikan hatinya ya cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kehidupan yang baik akan senantiasa dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Para ulama salaf terdahulu, mereka senantiasa menaruh perhatian yang besar terhadap keimanan mereka. Dari generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka senantiasa memperhatikan bagaimana kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, halummu nazdadu imanan wa fil abdin ta'alu nazdadu imanan. Mari kemari semua para sahabatku, mari kita memperbanyak keimanan, memperbanyak majelis-majelis zikir untuk senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Beliau ditanya tentang iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Faqala yazidu hatta yablughu a'la as-samawati as-sab'. Iman itu bertambah sampai kepada 7 lapis langit di atas. Wa yanqusu hatta yasiru asfala safilin, serta berkurang sampai menembus 7 lapis bumi yang paling dangkal. Wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan, al imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Diucapkan oleh lisan seraya anggota badan melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan. Dia senantiasa menjaga sholatnya, dia senantiasa memperbanyak amalan nafilahnya, dia rajin berpuasa, dia rajin bersedekah, dia birrul walidain, dia menghadiri majelis ilmu, dia senantiasa berwasiat kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar, serta amalan-amalan kebaikannya. Itulah yang akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amal al-iman qaulun wa amal.
Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Idza amiltal khaira zada. Kalau engkau melakukan amalan kebaikan, maka akan bertambah. Wa idza dayya'ta naqasa. Kalau engkau mengabaikannya, maka iman akan hilang, maka iman akan minus, akan berkurang. Begitulah kondisi iman kita. Serta Al-Alamah Ibnu Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Fal 'abdul mu'min al-muwaffaq," seorang hamba yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazalu yas'a fi amrayn. Senantiasa dia berjalan di atas dua perkara. Yang pertama, tahqiqul iman wa furu'ihi, yaitu senantiasa dia merealisasikan keimanan dan cabang-cabangnya. Wa tahaqquq biha ilman wa amalan, serta menerapkannya secara ilmu dan amal. Setelah dia berilmu, kemudian dia mengamalkannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ta'allamu fa idza 'amiltum fa'malu." Wahai hamba-hamba Allah, belajarlah kalian. Kalau sudah mengetahui ilmunya, maka amalkanlah. Begitulah para sahabat ridwanullahi ajmain dan para generasi setelahnya, mereka senantiasa berilmu dan juga mengamalkan ilmunya, sehingga bukan hanya saja ucapan tetapi prakteknya mereka sungguh luar biasa. Yang kedua, kata As-Sa'di, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanquduha, yaitu dia bercoba untuk mencegah segala sesuatu yang menafikan keimanan dan juga membatalkannya, auyan kusuha, atau menguranginya, minal fitani zahir wal batinah, dari fitnah-fitnah yang nampak maupun fitnah-fitnah yang tersembunyi. Wa yudawi ma kusra minal awal, serta dia mengobati kekurangan-kekurangan dari awal. Wa ma yatajarra'a alaihi minastani, dan juga mengobati apa-apa yang datang setelahnya, bitaubatin nasuh, dengan taubat yang nasuh. Wa tadarukul amr qabla fawat, serta mengetahui perkara sebelum berakhir. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya untuk kita mengetahui iman itu bertambah dengan sebab-sebab, dengan perkara-perkara, dengan amalan-amalan yang harus kita lakukan, agar senantiasa iman itu terus kita pupuk, kita jaga, kita rawat, ya, sampai menembus 7 lapis langit, dan jangan sampai iman kita berkurang, berada di bawah lapis bumi yang sangat dangkal. Di antara sebab-sebab iman yang kami ringkas dari beberapa catatan, di antaranya adalah yang pertama, ma'rifatullahi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang mulia, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang maha luhur. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa para ulama dikatakan orang-orang yang paling takut kepada Allah? Karena mereka lah yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mana mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka berdoa dan menyeru dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik tersebut di dalam doanya, sehingga timbul rasa takut, al-khasyah. Dari al-khasyah ini timbullah iman itu akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, talabul ilmi syar'i. Di antara hal yang menjadikan iman kita bertambah adalah dengan kita mempelajari ilmu syar'i. Dalilnya sama seperti tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan untuk memperoleh atau sebab untuk mendapatkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipelajari dengan ilmu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, aslu al-ilmi al-khasyah.
Pokok daripada ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya yang masyhur kita dengar, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mencari ilmu, berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan perantaraan menuntut ilmu tersebut tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Oleh karena itu, maka bagi kita sebagai seorang hamba yang menginginkan derajat iman kita bertambah baik, bertambah bagus, wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari agamanya, wajib untuk menghadiri majelis ilmu, wajib duduk dengan orang-orang soleh yang mana mereka mewasiatkan kepada kebaikan dan mewasiatkan kepada kebenaran. Yang berikutnya di antara sebab bertambahnya keimanan adalah ta'amul fi ayatillahil kauniyah, yaitu merenungkan ayat-ayat Allah dari alam semesta dan apa yang ada di dalamnya, dari langit, bumi, gunung-gunung, daratan, lautan, bahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk direnungkan, untuk dipahami, yang mana apabila seseorang merenungi ciptaan Allah, maka akan bertambah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga berganti siang dan malam, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dari ciptaannya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba bertafakur tentang ciptaannya, maka akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan, mentadaburi, merenungkan dari ciptaan Allah yang sangat mulia, yang begitu menakjubkan, maka akan tumbuh di dalam diri kita rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu tadabur ayatillah atau tilawatul Quran wa tadabburihi, yaitu membaca Al-Qur'an dan juga mentadaburinya. Membaca dan mentadaburi Al-Qur'an sudah jelas akan menambahkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka akan bertambah keimanan mereka. Begitu juga orang-orang yang merenungi, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanannya dan akan bermanfaat bagi dirinya. Berbeda dengan orang yang hatinya ghafil, hatinya lalai, maka tidak akan mendapatkan hidayah dan manfaat dari ayat Al-Quran tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membencinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah pada hati mereka tertatap penutup sehingga mereka tidak berakal? Wal iyadu billah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, qiraatul Quran bitafakkur wat tafahum, yaitu membaca Al-Quran secara memahami dan memikirkannya, itu lebih bagus, lebih baik daripada membaca Al-Quran secara hatam selesai 30 juz tanpa ada tafahum dan tafakkur. Karena kata Ibnu Al-Qayyim, wa anfa lil qalbi wa ad'a fi husulil iman. Karena membaca dengan tafahum wa tafakkur itu akan bermanfaat bagi hati
dan juga akan mudah untuk mendapatkan keimanan dan merasakan lezatnya bacaan Al-Quran. Berikutnya, di antara sebab bertambahnya keimanan seorang hamba adalah al-iktsar min dzikrillah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tentram. Begitu juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah." Perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang-orang yang lalai darinya, mislul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang senantiasa dia berzikir kepada Allah diumpamakan orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir atau sedikit berzikir kepada Allah seperti orang yang mayit, orang yang mati. Wal iyadu billah. Karena dengan zikir kepada Allah hati akan hidup. Dengan hati akan hidup, iman akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umair ibn Habib mengatakan, al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Faqila fama ziyadatuhu, dikatakan bagaimana bertambah iman dan berkurang? Faqala idza dzakarna rabbana wa khashina fadzalika ziyadatuhu. Kalau kami berzikir kepada Allah dan merasa takut kepadanya, maka bertambahlah keimanan. Wa idza ghafilna wa nasina dhayya'na fadzalika nuqsanuhu. Kalau kami mengingkarinya, kalau kami tidak berzikir kepada Allah, ya, dan kami lalai kepadanya, bahkan kami melupakannya, itulah menyia-nyiakannya, dan itulah yang dinamakan nuqsanuhu. Itulah ya mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fattaqullaha ya ibadallah fis sirri wal alan fa innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Fattaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.